warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara hari ini dibuka oleh Primadona dari kelompok 3, saya akan mencoba membacakan pantun sedikit. Boleh? Boleh. Pohon cemara tumbuh menjulang, daunnya hijau sepanjang masa. Izinkan kami penyapa yang datang memulai presentasi dengan penuh rasa. Silakan Ibu Nur. Oke, terima kasih Bapak Nanto. Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, karena siang-siang kita cek fokus dulu ya. Oke, kita main matematika. Oke. Nanti saya sebut bilangannya, Ibu atau Bapak tinggal jawab aja ya. Nanti yang terakhir kita tinggal oleh gitu aja. Oke. 1 ditambah 1 sama Dengan 2 2 ditambah 2 sama dengan 4 100 dikali 100 sama dengan 1000. Oke. 9 dikali 9 sama dengan 81. Oleh. Oleh 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 Oke, Masya Allah matematikanya pinter kayaknya waktu SD nilainya 100 semua. Iya. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu ternyata bagus semua ya. Oke. Dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang hasil belajar siswa ya di pelatihan pembelajaran mendalam pada siang kali ini. Oke Bapak Ibu. Dan ini presentasi ini disusun oleh kelompok 3. Oke, kenapa sih kemarin kan diminta ya untuk memilih tema-temanya dan kami memilih di hasil belajar siswa. Yang pertama ya Bapak Ibu, kalau kita di sekolah masing-masing pasti melihat hasil belajarnya siswa itu sudah maksimal atau belum Bapak Ibu? Belum. Kalau di sekolah Bapak ini hasil belajar siswa sudah maksimal belum? Belum ya, itu sama ya Bapak Ibu. Di kami juga belum maksimal ya hasil belajar siswa, belum optimal dan masih berfokus pada hafalan, bahkan penyelesaiannya secara rutin kayak gitu. Jadi belum yang mendalam-mendalam banget. Yang kedua, kalau kita ngajarin siswa ya Bapak Ibu, biasanya itu anak-anak udah paham atau sekedar hanya ngikutin aja? Sekedar hanya ngikutin aja, belum begitu memahami. Kita bisa melihat dari hasilnya. Misalkan kalau ulangan hafalan lisan, pasti terlihat ya anak yang sudah paham atau belum kayak gitu. Berikutnya adalah kurangnya aktivitas belajar, berpikir kritis ya, diskusi. Jadi itu terlihat ya Bapak Ibu kurangnya aktivitas berpikir kritis. Misalkan kita tanya, oh siapa namamu? Nah, paling Pak Angga biasanya jawab Nanto kayak gitu ya. Nah, kalau pengen berpikir kritis, siapa namamu? Nama saya adalah Nanto. Bisa diceritakan yang lainnya selain nama kayak gitu kan? Itu adalah hal-hal yang sederhana, tetapi kita lihat selama ini cara berpikir kritisnya masih belum kayak gitu. Terus berikutnya, dan ini anggota kelompok kami ada Pak Wiji, Pak Wahyu, Pak Leo, sama Pak Krisnanto, dan yang terakhir ada saya kayak gitu. Nah iya Hidayanti ya, Hidayanti. Krisnanto. Oke, berikutnya tujuannya dari kami memilih hasil belajar siswa. Yang pertama kami ingin melihat hasil dari belajar siswa itu, pengen lihat siswa itu bisa lebih memahami konsep secara mendalam, dilihat dari hasilnya kayak gitu. Terus berikutnya selain dari kami yang bisa memahami teknologi, belajar itu bukan hanya belajar, tapi siswa pun inginnya kita juga bisa lebih paham teknologi. Dan berikutnya di presentasi
Oke, silakan Pak Leo. Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Sebelum kita memulai, saya ingin berpantun ria, ya, seperti biasa. Oke. Senja tiba, langit berseri. Wih, situ mah. Terima kasih sana ya. Oke. Ulang kaki. Baik. Senja tiba, langit berseri. Awan jingga menjadi saksi. Belajar mendalam setiap hari agar pemahaman tak lagi basi. Ada lagi, satu lagi. Boleh, habisin boleh. Nyiur melambai di tepi pantai, menyambut angin datang perlahan. Kelak memang semangat tak pernah padam, mendalami ilmu untuk masa depan. Udah. Habis. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan hasil dari sebuah apa ya namanya OJT apa ya namanya OJT ya. OJT saya ini dari SMK Yadika 3 di mana saya sendiri yang mengajar pada mata pelajaran keahlian teknik jaringan dan komputer. Nah, di sini di mana siswa tersebut membuat sebuah kelompok. Dalam satu kelompok itu berjumlahkan 4 sampai dengan 5 orang. Ya. Sini tentang mengambil tentang elemen teknologi jaringan kabel dan kabel sama seperti dengan Pak Rizky tadi. Tadi saya sampai ini katakan sama ya. Kita satu jalur nyata. Oke, di sini jadi anak-anak memulai dengan presentasi dimulai dari dia mengkonfigurasi terus menjabarkan apa yang sudah dikerjakan ya. Di sini juga ada tertera LKPD-nya di slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu-ibu fasilitator kalau ingin melihat di sini ada barcode dari video pembelajaran yang sudah saya rekam dan media pembelajarannya ya. Nah, di sini ada namanya LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Di sini di mana siswa membuat perbedaan seperti apa sih dari jaringan nirkabel dan kabel. Nah, spesifiknya lagi kencengan yang mana, kecepatan yang kenceng, yang paling kenceng itu yang mana antara jaringan kabel dan nirkabel. Nirkabel itu seperti jaringan WiFi pada umumnya, jaringan yang tanpa kabel. Itu jadi disebutnya jaringan nirkabel. Kalau jaringan kabel pakai kabel dia ada wujudnya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya menggunakan metode assessment. Assessment ini adalah sendiri saya ambil menggunakan Y-ground ya, Y-ground atau bisa disebut dulunya itu Quizzes. Sekarang berubah nama menjadi Y-ground. Mungkin di situ emang tempat untuk mencari Y itu apa ya? Jalan ground itu tuh permainan ya. Jalan bawah. Oke, di sini adalah hasil asesmen yang saya buatkan kepada anak-anak saya sendiri di sekolah ya. Karena kan kita tentang ngambil hasil belajar dari siswa. Oke, di sini nanti dibawakan oleh Pak Wiji tentang penilaian sumatif berbasis online. Is breaking. Bawah ini. Pindahan slide-nya langsung ini ya. Agak ada jedanya, baiklah. Baik.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau kita bicara soal hasil belajar siswa, ini mungkin bisa masuk di fase terakhir dalam pembelajaran dalamnya. Jadi, menurut saya, ini baru versi saya, sebagus apapun sistem pembelajaran, ya, kalau endingnya untuk melihat hasil pembelajarannya ini masih bias, artinya tidak bisa mengukur secara akurat, maka rasanya belum ada hasil menurut saya. Jadi menurut saya sia-sia. Kita udah bikin struktur instrumen yang bagus, bikin RPP yang bagus. Nah, tapi ketika kita di fase terakhir untuk menilai apakah mereka sudah benar-benar menyerap atau sudah mampu atau tidak, harus melewati fase penilaian itu. Ya. Nah, yang di sekolah kita masing-masing pastinya punya sistem penilaian atau cara yang berbeda dalam melaksanakan sumatif. Ya, di saya dulu sumatif online pertama kali kita pakai Google Form, Bapak Ibu. Mungkin sudah sama ya dengan Google Form. Nah, membaca dari pengalaman menggunakan Google Form, ternyata masih banyak kelemahannya. Ya, di antaranya adalah kalau anak sudah punya akses internet di Google Form belum bisa membatasi untuk halaman yang lain. Jadi dia bisa bolak-balik masuk ke halaman lain, gitu. Nah, itu jadi celah ternyata ya untuk anak berbuat curang atau mencari jawaban dengan internet atau AI. Gitu. Nah, di kami ini kita sudah belajar atau berusaha membuat penilaian sumatif berbasis online. Jadi ada aplikasinya tersendiri. Seperti halnya kita pada saat atau biasa disebut sebagai CBT ya. Atau kalau di yang sudah PPG itu ada namanya Exambro. Ya, seperti Exambro. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merasakan Exambro ya simulasinya gambarannya seperti itu di aplikasi kita yang baru ini. Jadi manfaatnya adalah kita berusaha untuk meminimalis kecurangan yang terjadi oleh siswa. Kedua, kita juga mempercepat proses untuk penghitungan hasilnya, gitu ya. Jadi kalau sudah tersistem itu kan koreksinya sudah gampang, sistem yang akan mengkoreksi, gitu. Angkanya juga langsung terakumulasi, gitu. Nah, next, boleh. Nah, beberapa dampak positif yang terjadi selama 1 semester ini kita gunakan, ya siswa menjadi lebih kondusif. Kalau dengan paper mungkin sebelumnya ada aja alasan siswa untuk pinjam penghapus lah dengan temennya gitu ya, padahal ya speak untuk nanya jawaban gitu. Nah, kemudian meminimalis kecurangan ya. Jadi tadi ya kita sudah memblokir layar berikutnya atau tidak bisa keluar dari layar soal ya. Jadi otomatis dia tidak bisa berbuat curang. Kemudian kehadirannya tervalidasi, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan kehadiran tervalidasi? Dulu kita waktu masih dengan Google Form, Bapak Ibu mungkin pernah ada anak yang kalau ujian hari pertama saja ketika dia sudah dapat kartu password ujiannya, kemudian besoknya bisa nggak masuk, Bapak Ibu. Nah ternyata itu dia kerjakan di rumah dengan alasan sakit lah, gitu ya. Yes. PG-nya dikerjakan di rumah dan itu bisa bebas dia kerjakan. Nah, dengan sistem yang ini kita ada tambahkan namanya token, ya. Waktu di TKA atau di ini kan sistem token tuh. Jadi yang hadir di situ yang tahu tokennya berapa. Gitu. Dan token ini akan berubah setiap sekian menit. Jadi kalaupun dia mau keluar masuk login, jadi kita bagikan linknya di grup, kemudian masuknya lewat Google Chrome.
username, kemudian kelasnya, lalu password yang dia punya, dan pin sesi atau token yang dimaksud. Berhenti. Sudah. Oke, baik. Nah, next. Nah, ini yang contoh alert atau peringatan notifikasi saat dia keluar dari soal. Jadi ini sedang dalam mode soal, kemudian dia keluar ke tab kosong. Nah, ini ada notifnya. Kecil banget ya, nggak kelihatan Bapak Ibu pastinya. Nah, di sini ada keterangannya. Jika dia meninggalkan layar selama 2 kali tidak sengaja, maka soal akan terkirim otomatis, dia nggak selesai. Jadi mereka sudah ada warning, wah ini nggak boleh keluar lagi. Ya. Nah, dari demo aplikasi ini, artinya Bapak Ibu, fokus kita dalam membuat penilaian siswa. Memang bentuk penilaian itu banyak ya. Apakah dalam tes lisan, tes tertulis, kemudian ada tampilan unjuk bakat atau unjuk karya gitu ya untuk menilai hasil siswa. Nah, tapi yang saya konsentrasikan adalah yang paling umum yang pasti kita laksanakan adalah tes sumatif ini. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, ada pertanyaan soal produktif, yaitu mengelola rapat dan pertemuan. Jadi di sini ini yang diterapkan pada saat praktek langsung. Jadi di sini sebelumnya memang hasil belajarnya itu yang dilakukan oleh siswa-siswi itu belum maksimal karena kita belum mengenal yang namanya pembelajaran mendalam. Setelah saya pelajari dan alhamdulillah di sini mendapatkan ilmu, maka terserap apa yang ada di siswa-siswi kami sehingga dia itu bisa menerapkannya itu kemungkinan di masyarakat, karena inilah konsep yang saya terapkan kepada mereka itu agar gimana sih mereka membuat surat undangan, kemudian bagaimana dia membuat notulennya, bagaimana dia membuat yang namanya aksen kehadirannya, lalu konsumsinya bagaimana, dan juga yang penting sekali adalah dokumentasi. Nah, mereka membuat dokumentasi hasil rapat tersebut, lalu dihasilkan apa dari kesimpulan tersebut. Nah, inilah pentingnya daripada pembelajaran mendalam yang diterapkan dari anak-anak yang benar-benar mereka itu menerapkannya itu ada konsumsinya, Bu. Ya Pak, jadi ada konsumsinya, ada absennya, ada direkturnya, ada sekretarisnya, dan digunakan alat-alat seperti Infocus, laptop. Nah, itu sudah memenuhi syarat untuk agar mendapatkan ilmu yang benar-benar proyek, mereka walaupun berkelompok mengerti. Mudah-mudahan bisa diterapkan pada dunia realnya, nyatanya pada saat mereka sudah menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Lanjut Pak. Inilah kegiatan mereka, ya, kita implementasikan langsung, dan saya juga langsung mengambil nilai setelah pojok baris kedua, kolom kedua itu kelihatan saya sedang menilai kegiatan mereka. Inilah kesuksesan yang akan saya ambil untuk anak-anak bangsa yang mudah-mudahan dengan mereka mengerti bagaimana mengelola rapat yang baik, mengelola rapat yang profesional, hingga mereka itu mendapatkan ilmu yang walaupun dihitungnya sedikit dari sekolah, mudah-mudahan bekal untuk masa depan mereka nantinya. Demikianlah dari saya, dilanjutkan dengan rekan saya, Pak Wiji. Wahyu. Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana hari ini, masih semangat Bapak Ibu? Hanya pada ngantuk nih kayaknya. Ya Allah. Ini
Nanti sedikitnya mau pindah aja deh, karena saya juga ngejar waktu ini mau ke Amerika soalnya. Mau ke Amerika. Amerika dulu. Itu Pak. Baik Bapak Ibu, di hari ini saya akan mengimplementasikan beberapa hasil belajar peserta didik sebelum saya mendapatkan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Sebelumnya saya di sini hasilnya kurang bervariatif Bapak Ibu. Hanya beberapa hal saja yang saya ambil. Tapi setelah melakukan pembelajaran mendalam ini, alhamdulillah saya juga dinobatkan sebagai guru dengan perangkat yang baik. Terima kasih Bapak Ibu atas terima kasih atas dukungannya dan doanya. Kemarin saya baru saja mendapatkan perangkat terbaik di ACC oleh pengawas dinas Jakarta Barat dan juga di ACC oleh jadi kemarin. Jadi gini Bapak Ibu, setelah kita lihat coba Pak next. Nah, ini adalah pembelajaran yang berbasis AI. Sebelah kanannya ini anak Mas Cafe juga saya ngajar. Jadi AI dan juga digabungkan iklan, mereka bikin video iklan. Nah, ini ada Mas 10 dan sebelahnya Mas 12 BR Bapak Ibu. Ini mereka bikin kalender. Jadi kalendernya ini juga sudah dipajang di lab FPLB. Kebetulan lab FPLB itu diwajibkan kalender ya, benar nggak Bu? Nah, di lab saya sudah. Jadi anak-anak sendiri Bapak Ibu. Ada yang lagi main, ada yang lagi ini saya suruh foto mereka dipajang di kalendernya. Nah, ini mereka buat sendiri. Nah, sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Sebelumnya mereka beli kalendernya. Tapi setelah ini mereka ada kok contohnya. Cuma saya nggak bawa kebetulan. Ada di atas contohnya di kamar. Kemungkinan nanti setelah ini saya ambil. Karena tadi buru-buru. Nah ini adalah contoh belajar dari saya yang bervariatif. Dan ini juga ada di IG dan TikTok saya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa di follow TikTok saya. Promo juga. Dan ini juga ada di tagin nama anak-anak ke Kemendikbud Bapak Ibu. Jadi ini anak-anak saya suruh tag ke Kemendikbud. Nah, makanya kemarin dilihat oleh beberapa orang dan akhirnya yayasan saya memberikan guru berprestasi tingkat perangkat pembelajaran terbaik Bapak Ibu. Jadi ini juga alhamdulillah anak-anak yang ngetekin sendiri Bapak Ibu. Jadi mereka Pak boleh nggak pakai ngetekin? Boleh aja, nggak apa-apa sih, tidak masalah. Karena kan mereka juga ingin dikenal katanya sama menteri yang baru, Profesor Abdul Muti kan. Ya udah serah kalian dah. Yang penting saya hanya memberikan, coba kalian update di TikTok dan IG kalian masing-masing, terus tagin OAI Imut 88. Nah, makanya ini hasilnya Bapak Ibu di kelas 10 DKV dan 12 BM. Jadi ini ada 2 kelas yang saya ajarin dan 2 mapel yang berbeda. Kelas 10 DKV ini animasi, tapi animasinya ini saya kreatifkan menjadi di AI. Jadi AI dan video iklan mereka. Coba diulang deh yang animasi. Nah, ini pakai AI yang depannya, yang belakangnya ini dia video dia. Jadi ini hasil 2 kreatif anak-anak. Kalau yang ini kalendernya sebelah kanan, ini adalah kalender mahasiswa semua. Lihat aja foto-fotonya. Ini real Bapak Ibu. Itu di lapangan. Jadi ini ada dua hasil pembelajaran yang bervariatif dan kreatif bagi siswa-siswi semua. Nah ini ada iklan ya. Yang pertama tuh tadi ada nanya Bu Profil. Yang kanan apa tuh? Itu iklan parfum. Iklan parfum cuman sebelah kanan yang awalnya pakai AI. Nah ini pakai AI dia bikin, dan yang ininya dia bikin video sendiri. Jadi penggabungan antara AI dan video sendiri. Nah ini juga bisa dipakai untuk iklan di TikTok dan di Shopee.
affiliate. Jadi ini juga mereka bikin TikTok affiliate, saya suruh juga coba iklanin. Iklanin siapa aja dapat duit. Kan kita nggak ada, itu kan kita nggak tahu. Dan ada beberapa anak saya juga yang udah menghasilkan uang dari TikTok affiliate ini. Nah, sampai bahkan saya juga mengajarkan di beberapa TikTok saya dan IG saya juga mengajarkan ke anak-anak didik saya untuk membuat TikTok dan Shopee affiliate. Kalau nggak percaya coba lihat di IG saya. Silakan dilihat Wahyu 88 Bapak Ibu. Itu terbuka. Promo jangan lupa ya Bapak Ibu di follow TikTok dan IG saya. Itu sudah terkenal di kementerian Bapak Ibu. Ya, makasih Bapak Ibu. Jangan lupa di lope juga ya, kata kalian. Bu Ida dapat setia saya Bapak Ibu. Bu Ida kalau saya angkat nanti dia lope saya pasti. Jadi jangan lupa di lope dan jangan lupa di follow ya Bapak Ibu, karena TikTok saya berpengaruh untuk saya pribadi nanti ke depannya. Dapat aja ya dipakai atau benar. Coba tahu aja dapat ini kan banyak bisa kita bagi-bagi Bapak Ibu juga buat jajan. Terima kasih Bapak Ibu. Karena ini Bu Ida yang terakhir. Jadi menteri. Terima kasih bapak-bapak ya. Dan oke ya, berikutnya ini saya yang juga karena saya mengajar akuntansi juga, jadi saya kaitkan ke anak-anak membuat laporan keuangan sederhana kayak gitu. Dan gimana promosi mereka sama sama jualannya saya minta untuk pencatatannya, untuk DPKK-nya. Terus udah ya, ini ya Bapak Ibu ya, mereka yang praktek di sini. Lanjut berikutnya, yang ini adalah hasil belajar untuk di siswa akuntansi. Jadi anak-anak menganalisis bukti transaksi. Yang di video ini kelas 11, biasanya anak kelas 11 itu kan masih bingung ya, kalau di dunia nyata kan ada bukti transaksi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sering ini ya, yang nota kayak gitu ya, nota. Nah di sini kan kalau di akuntansi bukan hanya nota, tapi bukti transaksinya banyak. Mereka harus latihan analisis, oh ini faktur kah, ini nota kah, ataukah oh ini bukti memorial kah, kayak gitu. Dan hasilnya lagi untuk pembelajaran itu sebenarnya ada di link tulisannya laporan keuangan. Itu kalau diklik akan muncul hasil belajar mereka, yaitu di sini adalah laporannya laporan Excel. Jadi mereka membuat dua, satu adalah laporan manualnya, yang kedua adalah laporan Excelnya. Kalau zaman dulu sebelum ikut pembelajaran mendalam, mungkin secara IT saya kurang begitu ya Bapak Ibu, dalam artian masih dengan metode yang dulu, yaitu paper dan paper kayak gitu. Tetapi setelah belajar kayak gini, saya mencoba pelan-pelan untuk menerapkan untuk di IT-nya. Bahkan tadi saya belajar sama Pak Leo di situ, belajar membuat apa nih, barcode. Ini baru hari ini saya iya. Berkat PM. Besok kayaknya kalau mau buat apa ke siswa barcode saya ini, silahkan di klik aja Bapak anak-anak kayak gitu. Oke, ini saja sih kalau dari saya untuk hasil belajar siswa. Berikutnya terima kasih, dan ini persembahan dari kami. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu nggak ada, Bu, kita udah stop aja karena teman-teman udah ini kayaknya mau ini ya. Wah. Ada foto dikit ya. Untuk mana Pak? Ya, untuk kelompok 3. Hari Kamis memungut keran. Tumis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin pesan saya yang tidak terkesan. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita bermain. Masih ingat ya Bapak Ibu kalau di pramuka ada toko pramuka ya? Oke ya. 2
luar biasa keren Bapak Ibu. Beri tepuk semuanya dong buat Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, oke, terima kasih. Oke, sesi tanya. Oke, berikutnya adalah sesi oh ya, sesi saran dan kritik. Gak apa-apa Bapak Ibu yang baca aja nanti Pak Mama insya Allah akan ini kalau jawab. Oke. Ini Bu, saya Ya, boleh Bapak. mau nanya aja nih. Ya, nanya. Oke, terima kasih. Saya mau nanya nih, bagaimana menciptakan hasil belajar yang bervariatif di sekolah Ibu? Mohon dijelaskan. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pani. Oke. Ada yang lain yang mau bertanya? Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Pak Wahyu. Baik Pak Pane, terima kasih pertanyaannya cukup luar biasa pertanyaannya. Saya akan jawab. Yang pertama, kita bisa menciptakan pembelajaran yang bervariatif dengan cara yang pertama teknologi, dengan AI (Artificial Intelligence), dan juga kita bisa berkolaborasi Pak Pane dengan guru yang lain. Seperti contoh halnya saya juga berkolaborasi dengan guru yang sudah belajar coding dan AI. Jadi saya tidak sendirian Bapak Ibu. Saya punya teman-teman guru di sekolah lain atau di sekolah sendiri yang saya ajak kolaborasi, yang saya ajak tukar pikiran. Misalnya kayak Pak Pane, begini seperti, oh begini Pak Wahyu. Atau Bu Rika ini senior saya Pak Pane di MPLB. Ya Bu Rika ini senior saya di MPLB, terutama di LSP-nya. Jadi ini senior saya Bapak Ibu. Jadi saya belajar dari beliau. Termasuk kadang-kadang saya nanya, Bu Rika, nanya nggak Bu? Nanya kan ya? Nanya. Jadi kita berkolaborasi dengan yang pas waktu LSP ya. Pas LSP ini gimana Bu? Kok begini jawabannya begini. Jadi begini Pak Wahyu. Jadi Bu Rika jadi kasih masukan. Ada beberapa hal masukan penting. Jadi kita berkolaborasi depannya. Selain dengan digital, kita berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah dan guru-guru sekolah lain. Jadi itu Pak Pane jawaban saya. Apakah cukup puas Pak Pane? Sangat-sangat puas. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Pane. Makasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan juga Pak Pane. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan nggak? Wis, silakan. Oh gitu. Oke, berikutnya ya. Mungkin ada yang mau ngasih kritik dan saran dari teman-teman lainnya? Atau ada pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melihat perubahan pemahaman siswa setelah menerapkan PM dibanding metode sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf, Ibu nama panjangnya siapa Bu? Marlinda Sagala. Panggilannya Linda. Linda. Oke, terima kasih Bu Marlinda Sagala. Pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Pak Leo. Monggo Pak Leo. Waduh. Pertanyaannya bagaimana melihat perubahan pemahaman siswa setelah menerapkan PM dibanding metode sebelumnya? Tanya lagi. Namanya siapa Bu bilang? Oh, udah tahu. Ada yang kurang tadi. Ya, langsung jawab aja. Siapa namanya coba? Marlinda Sagala. Kurang. BR-nya belum. Apa? Boru. Iya. Marlinda Boru Sagala. Oh, dia. Boru. Iya. Anak perempuan. Oh. Bagaimana? Ya, Melihat perubahan pemahaman siswa setelah menerapkan pembelajaran. bagaimana melihat perubahan pemahaman siswa setelah PM? Dibanding sebelumnya. Sebelumnya itu gimana setelah ada PM? Diskusi. Oke, baik Bu Linda Boru Sagala. Saya akan menjawab. Jadi setelah penerapan pembelajaran mendalam ini, pemahaman siswa terlihat cukup signifikan berkembang sangat pesat. Mereka tidak hanya menghafal, tetapi mampu
menjelaskan konsep menghubungkan materi dengan konteks nyata. Ya. Terus serta menyelesaikan soal yang membutuhkan analisis. Siswa menjadi lebih percaya diri dan sangat-sangat bertanggung jawab. Mungkin itu aja yang saya jawab. Apa Ibu Linda Boros adalah cukup terpuaskan? Oke, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Tapi kan saya nggak sentuh. Terima kasih Bu Linda Boros adalah. Oke, terima kasih Bu Linda dan juga terima kasih Pak Leo. Berikutnya dari teman lain ada yang tanya? Oke, monggo Ibu. Sebutkan nama lengkap ya Bu ya. Ya. Ya, kelompok saya yang satu pergi lagi dari sekolahan kegiatannya. Nah, Bu Nurlela tadi ada acara pulang, izin pulang. Bu Devi lagi sholat. Tadi juga saya disuruh pulang Bu. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 4 ya. Nama saya Ibu Zuliati. Jadi pertanyaannya adalah kegiatan pembelajaran apa yang efektif membuat siswa lebih aktif berpikir dan terlibat aktif sehingga hasil belajar maksimal. Demikian. Terima kasih Ibu. Monggo berikutnya Pak Nanto, silahkan dijawab Bapak. Tadi namanya Ibu Jul. Oh iya. Bu Yati. Ibu Betul ya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mudah-mudahan saya menjawab memuaskan Ibu ya. Sebenarnya kalau memang kegiatan pelajaran biar lebih efektif, ya lebih baik kita ini sebagai seorang mengajar lebih sering memberikan anak-anak itu diskusi, ya kelompok, lalu studi kasus, analisis transaksi, serta latihan memecahkan masalah. Yang nyata Bu, tapi bukannya nggak nyata, tapi yang nyata, ya. Terbukti paling efektif aktivitas tersebut mendorong siswa bertanya, berpendapat dan menguji pemahamannya secara langsung sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Nah di sini kalau kemarin itu pengawas ke sekolah kami menyampaikan kalau bisa siswa-siswi kita itu berpikirnya kritis Bu, kasih yang namanya ya pertanyaan yang membangun, biar dia memikir. Nah ini yang diutamakan kemarin sekolah kami itu diberitahu oleh pengawas seperti itu. Nah inilah jawaban yang bisa saya sampaikan. Apakah Ibu Juliati sudah puas? Ya, sangat memuaskan. Oke, terima kasih Bu Zul dan juga terima kasih Pak Nanto. Berikutnya ada yang mau tanya lagi? Ya, siapa dulu nih? Bapak sulit banget kali. Yang lain ya, di situ ya. Memang Ibu sebutkan nama lengkap ya Bu. Oke, nama saya Intan dari kelompok 5. Izin bertanya untuk kelompok 3. Apa kendala dalam menerapkan penilaian berbasis komputer? Baik, terima kasih. Ibu, monggo Pak Wiji, silakan Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya yang cukup bagus. Bu Intan Sahroni. Ya, dengan Bu Intan ya. Kalau yang lain mengharapkan kepuasan.
saya jangan cukup puas dengan jawaban dari saya. Jadi gini, saya menyadari bahwa mengimplementasikan ujian online yang berbasis komputer ini banyak tantangannya begitu. Ya, diantaranya adalah basicnya masalah infrastruktur atau sarana dan prasarana di sekolah kita. Ya, berarti kita harus sudah cukup ready dengan kalau misalkan itu harus dengan komputer, ya unit komputer yang sudah harus disiapkan. Kalau misalkan harus dengan handphone, ya berarti akses internetnya juga harus memadai, begitu. Nah, kemudian kendala yang menjadi tantangan kita adalah mengubah pola dari anak-anak yang biasanya paperless ini ke online digital ini memang cukup susah gitu ya. Jadi mereka tuh terbiasa atau menggunakan handphone tuh hanya untuk hiburan saja gitu ya. Tapi untuk fokus belajar atau untuk ujian itu dianggapnya sulit gitu ya. Dianggapnya sulit gitu. Padahal ya secara menu ya handphonenya itu aja gitu ya. Tapi kurang familiar untuk penggunaan gadgetnya gitu. Bahkan kita seringkali mengingatkan tolong diatur waktu tidur layarnya atau screen time-nya itu jangan sampai di bawah 1 menit gitu. Karena kalau dia meninggalkan handphonenya kemudian tanda tangan absen saja sudah mati gitu handphonenya, dan itu akan menjadi fault atau kesalahan error bahwa dia dianggap sengaja meninggalkan soal gitu. Nah makanya kita selalu mengingatkan atau pengawas selalu mengingatkan ke siswanya tolong diatur tidak menggunakan screen time di bawah 1 menit. Jadi itu kira-kira jawaban dari saya. Jangan puas. Makasih. Oke, baik, terima kasih Bu Intan, Masya Allah keren banget pertanyaannya. Makasih juga Pak Wiji. Berikutnya Bapak ya. Oke, sebutkan nama lengkap ya Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Ade Putra dari kelompok 1. Izin bertanya, apakah tantangan utama yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran mendalam dan bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rian, Masya Allah luar biasa keren Pak Rian pertanyaannya. Jadi tantangan dalam pembelajaran mendalam kayak gini ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa kemampuan dari siswa kita itu berbeda-beda ya satu sama lain, dan kecepatan belajar siswa itu berbeda-beda. Nah, itu yang menjadi tantangan kami agar mendapatkan yang sesuai dengan kita inginkan. Misalkan kita ingin mendapatkan hasil belajar siswa itu A semua kayak gitu, tapi dengan kondisi si siswa tersebut dalam berpikir, dalam belajar itu berbeda-beda. Nah, itu tantangan sekali bagi kami, dan juga solusinya yaitu kita memberikan pendampingan tambahan ya. Kalau di saya kayak gitu, ini ya Bapak Ibu, biasanya di Jumat siang bagi anak-anak yang dalam belajar akuntansi Quran itu biasanya di Jumat siang pasti akan kami dampingi. Itu di luar jam belajar, karena kalau di saya Jumat itu sampai jam 11. Jadi setelah itu kita belajar di kelas untuk yang perempuan, tapi yang laki-laki yang memang mau belajar tambahan dia harus sholat Jumat terlebih dahulu kayak gitu. Jadi memang harus ada pendampingan khusus. Biasanya bukan dari gurunya aja, biasanya kita jadwalkan selain gurunya ada alumni juga yang mendampingin. Jadi kita kan juga tidak bisa menyamaratakan antara siswa A dan juga siswa B kayak gitu. Dan juga selain itu biasanya kan anak-anak itu kurang begitu memahami ya, maksudnya sih apa sih. Jadi kita kaitkan juga dalam pembelajaran itu dengan kondisi yang nyata. Misalkan anak-anak kadang bingung bedanya kas besar sama kas kecil apa sih. Kita bayangin aja di dunia nyata bahwa kas besar itu uang yang dari orang tua, itu kita sebut kas besar, tapi uang saku yang kalian pegang itu adalah kas kecilnya ya. Jadi kita kaitkan sama kehidupan sehari-hari untuk anak-anak itu yang kurang memahami bisa lebih paham dan bisa juga mengejar dengan teman-temannya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
yang ingin ditanyakan? Ada 5 ya? Pantun mulu. Kelamaan pantun tak? Jalan-jalan ke pasar Rebo. Ngapain tuh? Ya. Tutup. Demikianlah dari kelompok 3 presentasi dari hasil belajar yang sudah disampaikan. Semoga apa yang hari ini kelompok 3 berikan menjadi bahan untuk kita semua, pembelajaran kita semua, ya, bekal nanti kita di sekolah masing-masing, dan juga kita sudah mendapatkan ilmu demikian banyak, tidak kurang-kurang kita belajar. Inilah pedoman guru hebat agar seluruh peserta didik menjadi orang-orang yang maju dan sukses di kemudian harinya. Sebelum saya mengakhiri, ada sedikit amanat dari Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku guru dan saya mewakili teman-teman guru tentunya mengucapkan terima kasih kepada fasilitator dari Dispar yang telah mengajarkan kami ilmu baru, belajar dalam, berprofil, Ulgi dan substansi. Terima kasih Ulgi, selama ini kita sudah bertemu kurang lebih 6 bulan. Ini sudah kata kita sudah kayak keluarga sendiri. Semoga kalau kita saling bertegur sapa ya Bapak Ibu. Temu profil, temu Ulgi dan substansi. Sebenarnya kita sedih campur senang ini Bapak Ibu. Kenapa sedih campur? Sedihnya karena kita sudah selesai, sudah hampir di penghujung waktu. Udah lama kita nih. Dan yang kedua juga kami selaku guru, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu fasilitator, tentunya mohon dimaafkan. Sekali lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu fasilitator, mohon maaf karena namanya manusia tidak ada kata yang salah. Ya, jadi kami selaku guru-guru hebat Jakarta Barat tentunya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata salah dan kurang berkenan di hati ibu-ibu fasilitator. Terima kasih. Mungkin Ibu Lurah ada tambahan Ibu Lurah? Kata-kata Ibu Lurah, Ibu Lurah udah ngomong Ibu Lurah. Nggak apa-apa. Ibu Lurah silakan Ibu Lurah. Ibu Lurah ngomong nih ada Ibu Lurah. Ibu Lurah selalu Ibu Lurah. Ayo ngomong Ibu Lurah dong. Ini kan perwakilan kita sudah hampir di penghujung nih. Jadi Ibu Lurah. Ayo Ibu Lurah. Kita mau apa? Kalau nggak begitu langsung dulu. Bapak Ibu siap-siap, saya akan melempar lagi ke orang berikutnya. Oke, terima kasih kepada para fasilitator. Tentunya kami juga tak lupa untuk meminta maaf apabila kami ada kesalahan, dan semoga ibu-ibu fasilitator ini sehat selalu, diberikan rezekinya, ya, dan semoga kita nanti di lain waktu bisa bertemu lagi. Amin. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ibu habis ini acara apa? Ini dari Ibu. Udah ya? Udah. Bu, sebelum dilanjut kita foto bareng dulu kali ya, Bu ya. Iya, foto bareng. Ini udah. Foto bareng.